Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang bisnis plan dimsum enak yang kami pikirkan selama ini. Saya Muhammad Kadapi Pertama Putra dan temani dengan teman saya Indrawan Trisaputra. Latar belakang yang permasalahannya itu produk yang kami buat terinspirasi ketika kami berkuliah di Bandung, yaitu dimsum, yang mana ketika kami sebelum melanjutkan jenjang pendidikan kita di Bandung, kita tidak banyak melihat orang berjualan dimsum di Banjarmasin. Maka dari itu, mengharapkan dapat membawa sensasi baru kuliner yang ada di daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Dengan ini, kami akan menamakan produk kami dengan nama dimsum yang enak. Value proposition. Dimsum enak, dimsum yang enak sesuai dengan namanya, yaitu mudah diingat, yaitu ayam enak. Dimsum yang enak adalah produk makanan yang dijual melalui gerai offline maupun online. Dimsum ayam enak yang berbahan dasar ayam bercampur dengan bahan dasar lainnya yang dibalut dengan kulit pangsit yang dengan disajikan menggunakan sambal khas yang akan menambah cita rasa tersendiri. Underlying magic, resep makanan. Adapun bahan yang diperlukan pembuatan dimsum ayam enak yaitu ada 14. Salah satunya yaitu ayam, udang, bawang putih, telur, tepung, garam, gula, merica, kaldu jamur, saus tiram, minyak wijen, kecap asin, wortel, dan yang terakhir kulit pangsit. Cara pembuatannya ada pun langkah-langkah dalam pembuatan dimsum ayam enak. Yang pertama, siapkan blender dan bahan-bahannya. Kedua, memasukkan semua bahan tersebut ke dalam blender yang nyalakan hingga semua bahan tersebut tercincang hingga benar-benar halus. Yang ketiga, pindahkan hasil cincangan tadi ke dalam wadah. Selanjutnya, masukkan aduk hingga tercampur merata. Yang kelima, lalu siapkan kulit dimsum dan ambil sekitar 1 sendok makan adonan isian dimsum ayam tadi, lalu bungkuslah sampai rapat. Keenam, panaskan panci untuk mengukus adonan yang sudah diisi tadi. Masukkan dimsum ayam tadi yang lalu kukus sekitar 2 hingga 30 menit. Jika sudah selesai dikukus, maka angkat dari kompor dan siap disajikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Indrawan. Lalu di sini selanjutnya ada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini memiliki 9 elemen. Yang pertama yaitu key partner. Terdapat supplier bahan baku dan mitra penjualan online. Lalu selanjutnya key activity. Di situ terdapat produksi, marketing, penjualan, dan catatan penjualan. Lalu selanjutnya ada value proposition. Dimsum ayam enak adalah produk makanan yang dijual melalui gerai offline maupun online. Dimsum ayam enak yang berbahan dasar ayam bercampur dengan bahan dasar lainnya yang dibalut dengan kulit pangsit dan dengan disajikannya menggunakan sambal khas yang akan menambah cita rasa tersendiri. Lalu selanjutnya yaitu ada customer relationship. Di situ dimsum ayam enak akan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin dan memberikan diskon setiap beberapa kali pembelian dengan syarat dan ketentuan. Lalu selanjutnya ada customer segment. Di situ terdapat semua kalangan dari menengah ke bawah sampai dengan kalangan atas. Lalu tidak ada batasan umur. Lalu selanjutnya ada channel. Dimsum ayam enak juga melakukan penjualan secara offline dan juga online. Lalu selanjutnya ada key resource. Di situ terdapat SDM yang telaten, modal awal, dan alat dan investasi alat dan bahan. Lalu di situ ada selanjutnya ada cost struktur. Terdapat biaya produksi, biaya marketing, dan gaji pegawai. Lalu selanjutnya ada revenue stream. Di situ terdapat hasil penjualan dari dimsum ayam enak tersebut. Lalu selanjutnya go to market plan. Langkah-langkah dimsum ayam enak untuk memasuki pasar adalah dengan cara yang pertama, mencari tahu apa keinginan konsumen tersebut. Lalu yang kedua, melakukan kegiatan promosi melalui sosial media maupun media iklan lainnya. Lalu di sini ada competitive analysis. Di sini keunggulan bersaing dimsum ayam enak pada kompetitornya yaitu yang pertama
dimsum ayam enak menggunakan kualitas bahan yang terbaik dan masih segar. Yang kedua, harga murah dan terjangkau untuk berbagai kalangan. 3, menyediakan berbagai promo. 4, menyediakan pembelian melalui online food. Selanjutnya adalah manajemen tim. Berikut merupakan struktur manajemen tim pada dimsum ayam enak, yaitu pertama pemilik, bagian produksi, bagian keuangan, dan yang terakhir bagian marketing. Marketing analisis. Ada 4C diamond. Yang pertama change. Termasuk change yaitu teknologi, sosial, kultur, dan market. Teknologi sendiri itu merupakan hal yang paling penting dalam dunia bisnis. Dengan adanya teknologi sangat memudahkan bagi pelaku usaha yang ingin memulai usaha barunya. Dengan teknologi juga pelaku usaha semakin mudah dalam melakukan promosi untuk mendapatkan perhatian dari calon pelanggan mereka. Dengan berkembangnya teknologi, pelaku usaha juga lebih mudah untuk menjual produk walaupun tanpa memiliki toko offline sekalipun. Yang kedua, sosial kultur. Dimsum merupakan makanan tradisional Cina yang populer karena keindahan bentuk dan rasanya yang enak. Selain bentuk dan rasanya, terdapat pula keunikan lainnya, seperti keindahan warna dan variannya. Untuk itulah kita membuat dimsum ayam enak ini, karena pada dasarnya manusia sekarang tertarik akan hal-hal baru yang memiliki keunikan keindahan warnanya. Selanjutnya, market. Hingga saat ini, pangsa pasar untuk olahan makanan dimsum sepertinya masih belum terlalu banyak terlihat dari sedikitnya orang yang menjual produk olahan makanan ini. Selanjutnya, big customer. Produk yang ditawarkan oleh dimsum ayam enak ini memiliki cita rasa yang khas. Diharapkan konsumen nanti akan merasakan cita rasa yang berbeda dari makanan-makanan sebelumnya. Selanjutnya, bagian dari 4C yaitu company, risk attitude. Adapun langkah yang akan kami lakukan untuk menghadapi risiko yang akan terjadi yaitu ada 2, yaitu menciptakan inovasi varian menu terbaru, dan selanjutnya menerima kritik dan saran dari konsumen. Selanjutnya dari 3C yaitu kompetitor. Kompetitor di sini memiliki 3 klasifikasi, yaitu winner, loser, dan emerging. Yang pertama, winner yang dimaksud adalah yang menguasai dan mendominasi pangsa pasar. Contohnya berkat dimsum yang ada di Banjarmasin. Selanjutnya loser. Loser yang dimaksud dengan adalah pihak penjual dahulu menguasai pasar, namun kini eksistensinya mulai menurun dan bahkan sudah mulai menghilang. Contohnya ada sebuah gerai yang bernama Hafiz Dimsum. Emerging. Emerging yang dimaksud adalah produk makanan baru yang sedang marak dan mulai banyak diminati di kalangan konsumen. Contohnya ayam geprek. Ini adalah toast. Marketing analisis. Yang 2, toast. Strength dari di sini itu kualitas bahannya menggunakan yang terbaik. Yang kedua, menyediakan pembeli melalui online food. Dan ketiga, menyediakan promo. Dan yang terakhir, harga murah dan terjangkau. Weakness. Modal. Yang pertama, modal usaha terbatas. Proses pembuatan makanan membutuhkan waktu. Yang ketiga, lokasi kurang strategis. Opportunity-nya ada 2, yaitu perkembangan teknologi yang memudahkan penjualan. Yang kedua, perkembangan teknologi yang mudah promosi. Strategi SO lebih ditingkatkan melalui promosi 102 dan S3 S4. Strategi WO memiliki ulang kembali lokasi yang strategis yang ada di weakness 3 dan opportunity 1. Meningkatkan penjualan dan promosi melalui media sosial yang relatif lebih murah. Selanjutnya ini adalah trade. Banyaknya pesaing di bidang yang sama dan harga bahan pokok cenderung tidak stabil. Selanjutnya strategi. Mempertahankan kualitas bahan dan harga yang murah. Selanjutnya strength. Mencari lokasi yang tidak berdekatan dengan pesaing tetapi memperhatikan kestrategisan. Yang kedua, mengatur modal agar bisa tercukupi. Lalu selanjutnya di sini ada financial analysis. Financial analysis terbagi menjadi 2, yaitu ada investasi dan proyeksi laba rugi. Yang pertama yaitu investasi, terdapat ada 10 peralatan. Yang pertama yaitu kompor dengan jumlah 1 dengan harga 300.000 dan blender dengan jumlah 1 dengan harga 246.000.
sendok jumlah 2 lusin seharga 20.000, dan pisau dapur sejumlah 2 set dengan harga 28.000. Telenan 2 buah dengan harga 64.000. Panci dengan jumlah 1 buah dengan harga 300.000. Lalu wajan 1 buah dengan harga 30.000. Lalu piring dengan jumlah 1 lusin seharga 200.000. Dan gas sejumlah 1 buah seharga 110.000. Dengan ditotalkannya menjadi 1.410.000. Lalu di sini ada biaya bahan baku. Ada biaya bahan baku untuk membuat pangsit, yaitu ada 14 bahan dengan ayam dengan jumlah satuan kilogram dengan harga 32.000, udang 1 kilogram 75.000, bawang putih setengah ons 1.000, telur 1 butir 3.000, tepung setengah kilogram 7.000, garam 150 gram 3.000, gula setengah kilogram 7.000, merica 100 gram 25.000, dan seterusnya. Didapatkan total biaya menjadi 221.000. Lalu di sini ada penjualan untuk 1 tahun ke depan. Bisa kita lihat pada bulan Juli untuk penjualan offline terjual 150 porsi, dan untuk penjualan online 60 porsi. Lalu kita totalkan menjadi pada bulan Juli tersebut terjual sebanyak 210 porsi. Lalu untuk harga jual offline dan online-nya, untuk harga jual offline seharga 20.000 dan harga jual online per porsinya 22.000. Lalu selanjutnya gross revenue didapatkan dengan harga jual offline dikalikan dengan penjualan pada bulan Juli tersebut. Offline-nya 150, lalu ditambahkan dengan penjualan bulan Juli online dikalikan dengan harga online jual online-nya, didapatkan gross revenue sebesar 4.320.000. Lalu di sini ada biaya utama. Biaya utama terdapat 4 biaya lagi. Yang pertama yaitu biaya operasional. Biaya operasional memiliki 10% dari gross revenue, yaitu sebesar 432.000. Lalu untuk biaya marketing 10% dari gross revenue sebesar 432.000 juga. Lalu untuk biaya produksi diberikan 30% dari 4.320.000, yaitu sebesar 1.296.000. Dan biaya Research and Development sebesar 5% dari 4.320.000 sebesar 216.000. Lalu jumlah biaya inti pada bulan Juli yaitu sebesar 2.376.000 rupiah. Lalu untuk gross profit didapatkan dari gross revenue dikurang dengan jumlah biaya inti. Lalu selanjutnya di sini ada biaya lain-lainnya. Biaya lain-lainnya terbagi menjadi 2, biaya overhead dan charity. Biaya overhead diberikan sebesar 2,5%. 2,5% dari gross revenue-nya, yaitu sebesar 108.000. Lalu charity diberikan sebesar 2,5% dari gross revenue, yaitu sebesar 108.000 rupiah. Lalu di sini ada jumlah biaya lain-lainnya sebesar 5%, didapatkan 216.000 rupiah. Lalu dapatlah net profit didapatkan dari 4.320 dikurang dengan gross profit, yaitu sebesar 1.728.000 rupiah. Begitu juga dengan bulan-bulan selanjutnya memiliki perhitungan yang sama. Lalu didapatkan net profit total 1 tahunnya yaitu sebesar 40.610.200 rupiah. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon dimaafkan apabila kesalahan. Terima kasih.